3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo sahabat hebatku, dari kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat di mana kita belajar bareng-bareng menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman, kamu pernah nggak sayang banget sama seseorang sampai kamu rasanya takut kehilangan dia? Pernah nggak? Aku tahu rasanya. Dan anyway, kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, mungkin kamu juga sedang terjebak dalam perasaan yang sama. Cinta yang awalnya manis, yang awalnya hangat dan penuh dengan janji-janji indah, namun berubah menjadi sebuah luka. Luka yang kamu gak tahu harus diapain. Seriously, kenapa ya perasaan yang katanya paling indah ini bisa berubah jadi sesuatu yang justru sangat nyakitin banget? Cemburu yang katanya bentuknya cinta, kok rasanya kayak jerat yang bikin nyesek, bikin sesak. By the way, aku gak datang buat menghakimi kamu loh. Jangan salah paham sama aku. Aku tidak datang untuk menghakimi atau ngejudge kamu. Aku juga loh pernah di posisi itu. Aku pernah ngalamin. Aku pernah ngerasa gak cukup. Aku pernah ngerasa kayak sepertinya aku itu dibandingkan. Atau aku pernah ngerasa aku tuh takut untuk ditinggalkan. Dan parahnya, kita pikir itu adalah cinta, padahal itu sebuah racun. Actually, cinta yang sejati tidak akan pernah bikin kita kehilangan, tidak pernah bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Tapi rasa takut, rasa curiga, rasa ingin memiliki secara berlebihan itu yang bikin kita makin menjauh, bukan dari dia, tapi dari diri kita sendiri. So, di video ini kita bakal ngobrol dari hati ke hati, bukan sebagai motivator. Di sini saya bukan sebagai konten kreator atau bahkan bukan sebagai seorang guru, tapi aku di sini hadir sebagai seorang sahabat. Sahabat yang juga pernah jatuh, juga pernah patah dan pernah bangkit pelan-pelan dari rasa luka yang nyaris menghabiskan semuanya. Kalau kamu siap, are you ready? So, siapkan hati kamu, siapkan telinga kamu, tarik nafas dulu yang dalam, dan mari kita selami bareng-bareng kenapa cinta bisa menjelma luka dan bagaimana kita bisa pulih tanpa kehilangan versi terbaik dari diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Aku akan ceritain dulu, aku punya seorang sahabat. Ya, sebut saja namanya Rena. Rena jatuh cinta. Beneran jatuh. Bukan cuma suka, tapi cinta yang bikin dia lupa siapa dirinya. Awalnya sih manis banget. Cowoknya begitu perhatian, begitu hangat, selalu ada. Mereka kayak pasangan impian yang orang-orang lihat dan bilang, wah, mereka serasi banget deh, mereka itu cocok. Tapi ya kadang apa yang kita lihat, apa yang kelihatannya bahagia, bukan berarti benar-benar utuh di dalam. Hari demi hari sahabatku Rena mulai berubah. Dia jadi lebih overthinking, sedikit-dikit mikir, dia lagi sama siapa ya? Dia sedang ngapain ya? Lihat story cowoknya nongkrong sama temen di kantor aja, dia udah jadi panik. Kalau cowoknya lambat bales chat, langsung mikirnya macem-macem. Dan yang paling nyesek lagi, dia mulai kehilangan senyumnya sendiri. Anyway, aku pernah nanya langsung ke dia, Ren, kamu nih kenapa sih? Kok kamu jadi gini? Aneh banget deh kamu sekarang. Dulu kamu itu ceria banget deh, Ren. Sekarang
Kok sedikit-dikit kamu itu langsung ngambek, dikit-dikit curiga, dikit-dikit melo selo, kamu jadi nangis dan kamu lebih sensitif. Dan dia jawab sambil nunduk dan mukanya itu sedih. Aku cuma gak mau kehilangan dia. Itu kata dia. Seriously, banyak dari kita yang tidak sadar ketika kita terlalu takut kehilangan seseorang, kita justru akan kehilangan diri kita sendiri duluan. Cemburu itu hal yang manusiawi, cemburu itu hal yang wajar. Tapi saat cemburu berubah menjadi sebuah obsesi, kita gak lagi mencintai, kita sedang dikuasai, kita sedang menguasai. And by the way, cinta sejati tuh kayak angin, ibaratnya kayak sebuah angin. Kita gak bisa menggenggam dia, tapi kita bisa ngerasain kehadirannya. Kalau kamu harus ngecek ponsel pasanganmu setiap saat, cuma buat nenangin hati kamu, kalau kamu harus larang dia berteman sama orang-orang lain, biar gak insecure, itu bukan cinta namanya. Itu merupakan jerat rasa takut yang belum sembuh. Dan apakah kamu tahu, akar dari semua ini seringkali adalah rasa tidak cukup dalam diri kita sendiri. Rena dulu juga pernah bilang, aku cemburu karena aku tahu banyak perempuan yang lebih cantik di luar sana. Banyak perempuan yang jauh lebih pintar, lebih segala-galanya dari aku. Nah, actually, luka dari masa lalu yang belum sempat selesai, rasa tidak dihargai saat kecil barangkali, rasa ditolak saat remaja, atau semua yang nempel itu merupakan jadi bom waktu dalam hubungan di masa kini. Kita mulai berpikir, kita harus berjuang keras buat untuk dipilih. Kita harus berjuang keras buat dipertahankan. Padahal cinta yang sehat tidak minta kamu menjadi orang lain. Cinta yang sehat dan cinta yang natural tidak meminta kamu untuk menjadi sosok lain. Cinta yang sehat tidak bikin kamu merasa gagal setiap kali dia memilih dunia di luarnya kamu. Cinta yang sehat itu menumbuhkan, bukan justru membatasi. Aku tahu sakit rasanya mencintai tapi harus dihantui dengan segala rasa kekhawatiran, dengan segala rasa curiga. Tapi kamu tahu nggak, yang paling menyakitkan itu bukan saat kita ditinggal, tapi saat kita menunggu, berharap, dan mengorbankan diri kita sendiri untuk sesuatu yang tidak pernah pasti. Jadi, kalau kamu sekarang sedang terjebak, kamu lagi terjebak dalam cinta yang bikin kamu tidak tenang, yang setiap harinya kamu harus berpegang sama pikiran kamu sendiri, please, tanya dulu ke dirimu sendiri, masihkah aku mencintai atau aku hanya takut kehilangan dia? Nah, kamu tanya ke diri kamu sendiri. Jujur ya, kadang kita suka lupa loh bahwa cinta yang sehat itu bukan tentang seberapa sering kita bersama, tapi seberapa damai kita bisa tetap mencintai even though saat kita berjauhan sama dia. Tapi bagaimana mau damai kalau setiap kali pasangan kita gak bales chat, kalau setiap kali pasangan kita lambat bales chat, kita udah mikir yang enggak. Setiap dia senyum ke orang lain, kita udah mikir yang aneh-aneh. Apa dia lebih suka dia ya daripada aku? Nah, itu capek banget rasanya kalau kita tetap punya pikiran kecurigaan yang nonsens, yang gak masuk akal. Dan ingat, aku inget banget waktu dimana Rena itu pergi ke rumah aku dan dia nangis. Dia duduk di pojokan, matanya begitu sembab. Dia cuma bilang, aku udah gak kenal diriku yang sekarang. Aku capek seperti ini. Seriously, kalimat itu
dalam banget, berat banget bagi aku. Tapi banyak orang yang gak sadar karena juga ngalamin hal yang sama. Cemburu yang gak terkendali itu pelan-pelan menggerogoti kepercayaan. Dan kalau udah gak ada kepercayaan, hubungan itu cuma jadi tempat saling menyakiti satu sama lain. Dan yang lebih sedih lagi, kadang kita berpikir kalau aku bisa nunjukin aku ini yang paling peduli, dia gak akan ninggalin aku. Kalau aku yang paling peduli dan paling care sama dia gak akan bakal ninggalin aku. Tapi kamu tahu gak, kepedulian yang berlebihan tanpa kontrol bisa berubah menjadi kontrol tanpa kepedulian. Nah, sampai di sini kamu paham gak apa yang saya sampaikan? Anyway, kita gak bisa nyembuhin rasa takut kehilangan dengan makin mengikat seseorang, dengan makin membelenggu ataupun bahkan sampai ibaratnya kayak merantai seseorang. Yang bisa kita nyembuhin itu siapa? Yang bisa nyembuhin itu adalah dengan menguatkan diri kita sendiri. Cinta bukan tentang memiliki seutuhnya, tapi saling memberi ruang untuk tumbuh bareng-bareng. Kamu tahu gak, ada banyak hubungan yang sebenarnya masih bisa bertahan dan selamat sampai hari ini kalau saja masing-masing orang itu cukup dewasa untuk menyadari bahwa pasangan itu bukanlah milikmu. Dia adalah titipan, dia adalah jiwa lain yang memilih berjalan bersama kamu, di sisi kamu, bukan untuk kamu genggam terus, bukan untuk kamu rantai ataupun kamu belenggu, tapi untuk kamu jaga dan kamu doakan. Ya, sampai sini teman-teman bisa paham ya, bisa dikunyah pelan-pelan apa yang saya sampaikan ya. Nah, dan actually kadang cinta yang menjelma luka itu merupakan tanda bahwa kita sedang dipaksa untuk menghadap cermin yang jujur ke diri kita sendiri. Aku mencintai dia, aku sedang menyembuhkan diriku lewat dia. So dia itu actually adalah pelarian kita dari sebuah luka kita yang belum sempat selesai dari hari ini. Itu dua hal yang sangat berbeda, dua hal yang beda banget. Kalau kamu mencintai dia, kamu akan memberi dia kebebasan dan kepercayaan. Tapi kalau kamu menyembuhkan dirimu lewat dia, kamu akan bergantung sama dia terus, bahkan kamu akan melekat. Kamu takut kehilangan karena kamu pikir cuma dia yang bisa mengisi kekosongan hatinya kamu. Padahal enggak, kamu sendiri yang bisa nyembuhin luka itu, bukan dia. Dan kamu tahu bukan siapa-siapa, tapi melainkan hati kamu sendiri. Kita semua punya luka. Kita semua pasti pernah punya kenangan pahit, luka. Tapi jangan biarin luka itu membuatmu jadi seseorang yang kamu sendiri tidak kenal bahkan. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa cemburu yang tumbuh dari ketidaknyamanan, ketidakamanan menghapus semua hal yang indah yang pernah kalian bangun. Hal yang indah-indah yang pernah kalian bangun dulu. Ya, teman-teman dari sini paham ya? Dari sini bisa dikunyah pelan-pelan ya. Malam itu Rena akhirnya bilang sesuatu yang bikin aku diem. Dia bilang begini, mungkin selama ini aku ternyata gak butuh dia kok. Aku itu cuma butuh rasa nyaman. Aku cuma butuh rasa aman. Dan aku kira aku bisa dapat dari dia. Dan aku juga bisa kasih dari dia. Nah, dari situ pasti Rena itu cuman menjadikan dia itu sebagai pelampiasan dari luka dia yang belum sembuh di waktu dulu. Dan dari situ itu aku tahu, kadang kehilangan itu bukan akhir dari sebuah cerita, tapi merupakan awal dari penyembuhan luka yang dulunya belum sempat selesai.
Cemburu kalau nggak ditata bisa jadi racun. Aku ulangi sekali lagi ya, dan kamu cerna pelan-pelan. Cemburu kalau tidak ditata bisa jadi racun. Tapi kalau kita berani jujur sama diri kita sendiri, itu bisa jadi petunjuk menuju kebebasan. So, kalau kamu sedang merasa tersesat dalam hubungan yang penuh dengan kecurigaan, kamu jangan buru-buru nyalain siapapun, tapi kamu tarik nafas dulu dan kamu sebaiknya tanya dulu sama hatimu, apa aku sedang mencinta atau sedang terluka dan butuh sembuh dan dia merupakan pelarian aku. Nah, kamu tanya diri kamu sendiri. So, sampai sini teman-teman paham ya, teman-teman dikunyah pelan-pelan, dicerna pelan-pelan ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami, dan jika kisah ini relate sama kamu, sama kita semua, ya kita dapat belajar dari pengalaman ini ya. Kadang kita lupa ya bahwa cinta yang sejati itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kita pikir cinta itu selalu tentang dua orang yang saling memiliki, dua orang yang saling menyayangi dan tidak saling menyakiti. Padahal kadang cinta justru datang untuk membebaskan. Aku tahu melepaskan itu tidak pernah mudah, memanglah tidak mudah. But anyway, mempertahankan sesuatu yang menyakitimu, nah itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Dan by the way, kamu bukannya lemah hanya karena kamu punya rasa cemburu. Kamu hanya butuh belajar lagi mencintai diri kamu sendiri lebih dulu. Aku pernah dengar satu kalimat yang hingga hari ini terus nempel di kepala aku. Kamu tidak akan pernah merasa cukup dicintai sampai kamu mencintai dirimu sendiri dengan cukup. Nah, aku ulang lagi ya. Kamu tidak akan pernah merasa cukup dicintai sampai kamu mencintai dirimu sendiri dengan cukup. Nah, teman-teman paham ya dari sini? Dan seriously, kalimat itu nyelamatin aku dari versi diriku yang dulu. Dulu aku juga seperti itu. Penuh luka, penuh ketakutan, kecurigaan, cemburu, dan selalu merasa tidak aman. Karena yang kamu butuhkan itu bukan hubungan yang sempurna, bukan hubungan yang perfect, tapi kedamaian batin dalam dirimu sendiri, supaya kamu bisa mencintai tanpa rasa khawatir, supaya kamu bisa mencintai tanpa rasa takut. Kalau hari ini kamu sedang merasa cemburu berat, kamu kehilangan, atau bahkan merasa tidak dihargai di dalam hubungan kamu, aku gak akan suruh kamu langsung pergi. Aku gak akan suruh kamu untuk bertahan juga. Aku cuma ingin kamu tarik nafas dulu dan lihat dirimu di cermin. Lihat dirimu di cermin, dirimu yang hebat, yang pernah tertawa lepas, pernah tertawa penuh dengan riang, yang pernah berdiri dengan kuat, yang pernah menyayangi dengan begitu tulus. Kamu masih orang itu. Kamu masih orang yang sama. Kamu cuma butuh diingatkan. Dan actually, kadang kita butuh kehilangan untuk bisa benar-benar menemukan diri kita sendiri. Dan kamu percaya deh, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Sekali lagi aku ulang, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Kalau itu membuatmu jadi pribadi yang lebih sadar, lebih baik, lebih strong, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ya, tidak ada kehilangan yang sia-sia jika itu membuat kamu lebih damai. Sampai sini teman-teman paham ya, dapat dicerna ya, dapat dikunyah pelan-pelan ya. Ya, kalau dapat yuk kita tutup momen ini dengan doa kecil dari dalam hati kita. Ya, kita tutup dulu dengan doa yang terbaik. Ya Allah ya Tuhan yang maha baik, jika
cinta ini membawa luka, tolong bantu aku melepaskannya dengan lapang. Jika rasa ini hanyalah cerminan dari lukaku sendiri, tolong sembuhkan aku terlebih dahulu. Ajari aku mencintai dengan tenang, bukan dengan ketakutan dan kecemasan. Ajari aku untuk percaya bahwa aku cukup, aku layak untuk dicintai, dan aku layak untuk bahagia dengan atau tanpa dia. Dengan atau tanpa dia. Allahumma amin. Teman-teman, cinta bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang memberi ruang bagi dua jiwa untuk tumbuh bareng-bareng, untuk tumbuh bersama-sama beriringan dengan kepercayaan yang penuh, bukan kecemasan dan ketakutan. Ya, teman-teman, kalau kamu merasa video ini relate sama kisah kamu juga, kalau kamu ngerasa kamu suka dengan video ini, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe-nya. Bukan untuk aku gak butuh itu, bukan untuk aku, tapi buat jadi pengingat buat dirimu sendiri bahwa kamu gak sendirian ya. Kamu gak sendirian, ada aku sebagai sahabat kamu, dan kamu layak bahagia, dan aku akan selalu mengingatkan bahwa kamu layak untuk hidup damai. Dan kalau kamu butuh ruang buat cerita, atau kamu butuh teman untuk curhat, komen di bawah ini, aku akan beri love dan aku akan membalasnya. Aku akan baca, dan kalau bisa aku akan balas. Kita akan sembuh bareng-bareng, dan kita akan sembuh perlahan-lahan. See you di video selanjutnya. So, stay true, stay strong, and as always, cintai dirimu dulu sebelum mencintai siapapun. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.